Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang diksi atau pilihan kata. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 12. Di antaranya saya sendiri, Nada Ismayani sebagai pemateri pertama, Santi Apriani sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Nia Safira Damayanti sebagai pemateri ketiga. Ya, baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Diksi atau pilihan kata. Kata merupakan salah satu unsur bahasa yang sangat penting dalam memilih kata-kata. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ketetapan dan kesesuaian. Penggunaan kata dalam berbagai kesempatan harus sudah diperhitungkan ketetapan serta kesesuaiannya. Ketetapan ialah hal yang menyangkut makna, logika, kesamaan maksud. Kesesuaian yaitu kecocokan dengan konteks sosial. Apakah kata-kata yang dipilih atau dipakai dapat diterima oleh masyarakat, pendengar atau pembaca? Terutama yang lebih penting adalah apakah pilihan kata yang kita pakai sudah merupakan pilihan kata yang utuh. Goris Kerap 2002 mengemukakan beberapa poin penting tentang diksi. Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata, mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai, cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud pembendaharaan kata atau kosakata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki suatu bahasa. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi diksi. Fungsi diksi antara lain melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya, diksi dan penerapannya. Diksi, ketetapan, makna, logika, sama maksud. Kesesuaian, cocok dengan konteks sosial. Denotatif, konotatif, umum, khusus, jargon, silang, populer, ilmiah. Kata pada dasarnya merupakan lambang dari suatu objek, pengertian, atau konsep. Hubungan kata sebagai lambang dengan objek, makna, atau konsep dapat digambarkan melalui segitiga berikut. Gambar atau pengertian yang timbul oleh kata tersebut disebut dengan referensi. Untuk mempresentasikan referensi tersebut digunakan lambang atau kata, sedangkan acuannya atau benda atau konsep yang didukungnya disebut dengan referen atau acuan. Misalnya, referensi adalah gempa yang tertutup, yang jaraknya antara titik pusat ke titik yang lain pada sisinya sama panjang. Gambarnya atau katanya adalah lingkaran. Referensinya adalah benda dan referensi dan lambang tersebut yakni O. Pada dasarnya, referensi pada setiap individu mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.
Dalam konteks ini, referensi mengacu pada lambang atau benda yang tunggal seperti pada ilustrasi segitiga atau lihat slide ke-6. Atau mungkin saja orang memegang KBN. Begitu mendengar kata lingkaran, langsung merujuk pada lingkaran biru, kalau memang yang dimaksud lingkaran biru. Baiklah, selanjutnya makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah kata yang rujukannya tunggal atau makna kata yang sebenarnya. Makna yang tidak memberikan peluang pada pembaca untuk memberikan makna tambahan. Maka kata denotasi merujuk pada konsep dasar, yaitu didukung oleh suatu kata. Contoh, lambang atau kata lingkaran yang secara jelas merujuk pada suatu benda atau konsep yang tunggal. Ketika orang mendengar atau menyebutkan kata lingkaran lalu merujuk pada berbagai referensi, misalnya lingkaran biru atau lingkaran setan atau lingkaran lainnya sebagai tambahan, maka kata tersebut mengandung makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang mengandung asosiasi tambahan. Kata umum dan kata khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkupnya suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka terbuka kemungkinan salah paham dalam pemaknaan. Makin sempit ruang lingkupnya, makin khusus sifatnya, sehingga makin sedikit kemungkinan terjadinya salah paham dalam pemaknaan. Dan makin mendekatkan penulis pada pilihan kata secara tepat. Contoh, kata berjalan perlahan-lahan lebih umum dibandingkan dengan tertatih-tatih. Selanjutnya, jargon dan slang. Jargon merupakan kata-kata teknis yang dipergunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Kata-kata ini merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, atau dokter, militer, kumpulan rahasia, ilmuwan, dan sebagainya. Populasi, volume, akses, H2O, dan sebagainya. Contoh selang, asoy, menatahan, belum tahu, dia, dan sebagainya, atau bersifat sementara. Contoh kata kajian atau ilmiah dan populer. Yang pertama yaitu bantuan, di mana kata populernya yaitu bantu. Yang kedua yaitu populasi, di mana kata populernya yaitu penduduk. Yang ketiga yaitu makro, di mana kata populernya yaitu besar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, di mana metode kata populernya yaitu cara. Penggunaan kata dalam kalimat. Yang pertama yaitu idealnya setiap kata mengacu pada satu objek. Yang kedua yaitu pada kenyataannya berbagai kata bisa merepresentasikan atau mewakili berbagai objek. Contohnya yaitu kata baku. Yang kedua yaitu bisa mewakili ruas, dan yang ketiga yaitu bisa pula kitab. Yang ketiga yaitu suatu kata bisa diwakili dengan kata yang lain yang bermakna sama, akan tetapi kata tersebut tidak bisa digunakan secara sama dalam konteks kalimat yang sama. Contohnya yaitu mereka pergi ke Yogyakarta dengan cepat. Yang kedua yaitu dengan cepat pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% penduduk Indonesia pada tahun 2020. Yang ketiga yaitu rencana perlu dilaksanakan. Nah, pada penggunaan kalimat yang pertama itu adalah cepat, sedangkan pada kalimat kedua yaitu cepat harus diganti dengan laju, dan pada kalimat ketiga yaitu cepat harus diganti dengan segera. Contoh kata baku yang pertama yaitu aerobik, di mana kata keduanya yaitu aerobik. Contoh yang kedua yaitu kompleks, di mana kata keduanya yaitu kompleks. Contoh ketiga yaitu teknik, di mana kata keduanya yaitu teknik. Dan contoh yang terakhir yaitu praktik, di mana kata keduanya yaitu praktik, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.